Taib. Di antara contoh-contoh fitnah, misalnya yang beredar di antara kita semua, misalnya fitnah wanita. Fitnah wanita. Rasulullah SAW menamakannya dengan fitnah. Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya hulwatun khadirah, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fayanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu hulwah manis, khadirah hijau. Enak dirasa, sejuk dipandang. Dunia seperti itu. Ya. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian tinggal di atas dunia untuk menguji kalian. Fayanzura kaifa ta'malun. Maka Allah melihat bagaimana apa yang kalian lakukan menghadapi manis dan indahnya dunia tersebut. Maka Rasulullah ingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah kalian dari dunia, terkhususkan wanita. Dunia umum, kemudian Rasulullah khususkan, dan kita tahu zikrul khas ba'dal am yadullu ala ahamiyatil khas. Penyebutan yang khusus setelah menyebutkan yang umum menunjukkan pentingnya yang khusus tersebut. Seperti Allah berfirman, "Kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikat Allah, kemudian musuhan kepada Jibril dan Mikail. Setelah Allah menyebutkan malaikat secara umum, Allah sebutkan tentang malaikat Jibril dan Mikail karena dua ini malaikat yang spesial. Seperti padahal malaikat Jibril dan malaikat Mikail termasuk dari golongan apa? Malaikat. Tapi disebut lagi secara spesifik. Seperti pentingnya amal saleh. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Padahal amal saleh bagian daripada keimanan. Ya, amal saleh bagian daripada keimanan. Tetapi Allah mengkhususkan penyebutan amal saleh untuk menunjukkan pentingnya amal saleh. Seperti ini Nabi mengatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah kalian terhadap dunia. Wanita termasuk dunia atau bukan? Termasuk dunia. Tapi disebutkan lagi secara spesifik. Dan waspadalah terhadap wanita. Ini maksudnya khitab, pernyataan ditujukan pada para lelaki. Waspadalah kalian terhadap wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali muncul di kalangan Bani Israel terkait dengan wanita. Kemudian berkembang. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ketika Nabi berbicara demikian, bersabda demikian, Nabi benar atau tidak? Nabi benar tentu. Shadiqul masduq, dia pasti benar dan dia dibenarkan. Nabi yang berkata bahwasanya fitnah paling besar bagi lelaki adalah fitnah wanita. Maka kita harus benarkan pernyataan Nabi tersebut. Dan setan tahu bahwasanya yang paling mudah menggelincirkan lelaki adalah dengan fitnah wanita. Makanya dalam hadis Rasulullah berkata, "Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafaha, itu syaitan perhatikan, siap memanfaatkannya untuk dijadikan bahan fitnah. Dan ini yang terjadi di mana-mana, wanita jadi bahan fitnah. Iklan di mana-mana pasti ada perempuannya. Mau iklan odol pasti perempuan. Odolnya kecil, perempuannya apa? Besar. Iklan HP, HP-nya kecil, perempuannya apa? Besar. Karena itu yang menarik perhatian. Itu yang menarik apa? Perhatian. Iklan mobil, iklan HP, iklan rumah, iklan apapun pasti ada perempuan. Dan sekarang fitnah syahwat luar biasa, bisa diakses dengan mudah. Dan ini yang harus kita khawatirkan. Taib. Terus bagaimana cara menghindari fitnah wanita? Ini yang sangat sulit di zaman sekarang ini. Tidak ada cara lain kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika Imra'atul Aziz berkata,
wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah terus merayu Yusuf. Jadi Zulaikha ini sering merayu Yusuf. Puncak rayuannya ketika dia jebak dalam kamar, kemudian dia kunci kamar, dia berias untuk Yusuf, itu puncak rayuannya. Sebelumnya dia sering menggoda. Dia kunci pintu, kemudian dia rias dirinya, kemudian dia merayu Yusuf, "Hai talak, kemarilah wahai Yusuf." Walaqad hammat bih, bahwa sang wanita sudah benar-benar berhasad kepada Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, Yusuf pun sudah tergerak. Laula an ra'a burhana rabbi, maka Yusuf pun kabur. Nah, Imratul Aziz berkata, "Walaqad rawattuhu an nafsihi, sungguh aku telah merayu dirinya, fasta'sam, namun dia berkekeh, bersikeras untuk tidak menyambut fitnah itu sama sekali." Tidak ada cara lain selain kita berdoa kepada Allah, kecuali kita tidak menggampangkan fitnah wanita. Kapan kita buka celah sedikit, kita akan terjerumus. Ini khusus lelaki ya, maksudnya fitnah paling besar. Fitnah wanita masih mengalahkan daripada fitnah jabatan, fitnah harta. Fitnah wanita luar biasa. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, di antara kenapa dia selamat, karena dia tidak memberi celah sedikit pun. Setiap Zulaikha atau Imratul Aziz menggoda, maka dia menghindar, dia tidak kasih celah sedikit pun. Kapan dikasih celah sedikit? Sedikit saja berbahaya. Ada akhwat menggoda, "Ya ukhti, kaifa haluk ukhti?" Ha, sudah. Oh, gitu. Oh, sudah selesai. Celah sedikit. Oleh karena itu juga yang menyelamatkan Juraij, sang ahli ibadah. Ketika Bani Israel berbicara tentang hebatnya Juraij, ada di antara mereka yang hasad kepada Juraij. Ahli ibadah luar biasa. Maka mereka ingin menjatuhkan harkat dan martabat Juraij. Maka ada seorang wanita pezina terkenal sangat cantik jelita. Jadi karena ini urusan saya akan goda Juraij. Maka dia naik ke kuilnya Juraij, manggil Juraij, menggoda Juraij. Juraij tidak nengok sama sekali. Tidak kasih kesempatan untuk nengok. Karena kapan melihat, maka ya, banyak fitnah, mabda'uha minan nazar. Awalnya dari melihat. Jika sudah melihat, maka tergerak syahwat. Kalau sudah tergerak syahwat, maka 2/3 akal seorang sudah hilang. Kalau sudah semakin bergetar, hilang semua akalnya. Maka tidak ada cara untuk selamat dari fitnah wanita kecuali tidak memberi celah sedikit pun. Maka sungguh luar biasa ketika Nabi SAW menyebutkan tentang salah seorang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi, "Rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah." Seorang lelaki yang diraih oleh wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan, kaya raya, kayak anak pejabat, kayak. Kemudian dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Tidak kasih celah sama sekali. Jawabannya, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan dia nasihati wanita tersebut, "Aku takut kepada Allah. Ini maksiat, ini zina, berbahaya ya." Jadi kalau ada akhwat goda antum, cantik jelita dan kaya raya, dan saya rasa itu tidak mungkin. Yang paling tidak cantik, paling tidak kaya raya. Maka antum jangan save fotonya. Antum langsung delete, blokir ya. Delete dan blokir dan berkata, "Ini akhafullah." Aku takut kepada Allah. Yang buat kita terjerumus dan banyak yang terjerumus dalam fitnah syahwat ini, kita beli celah. Ngobrol dengan ukhti sana, ukhti sini. Terkadang ngobrol dengan istri orang, ketawa ketiwi, canda-candaan, balas-balasan japri. Ya. Akhirnya terjebak. Dan ini fitnah bukan menimpa orang awam saja ya. Orang udah ngaji, syahwat tidak mengenal siapapun. Ya. Mau ngaji, mau ustad, bukan ustad. Udah hafal Quran, enggak hafal Quran, enggak ada urusan. Karena syahwat kalau sudah masuk, otak sudah enggak jalan. Otak sudah enggak jalan. Ya. Maka jangan kasih celah. Kalau cerita tentang ini terlalu banyak, cuma saya tidak mungkin cerita di sini. Bagaimana orang-orang yang kita sangka hebat ternyata berguguran dalam fitnah wanita. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat dari saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat agar kita waspada ketika Rasulullah mengatakan tidak ada fitnah lebih berbahaya. Nabi benar, Nabi jujur dan Nabi mengucapkan ini karena sayang kepada kita. Maka waspadalah dari fitnah wanita. Inilah fitnah yang membuat
kita tidak bahagia, seorang lelaki yang sering melihat wanita, cabut kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering lihat wanita cantik di medsos, apalagi punya hubungan gelap dengan wanita lain ya. Karena WA-nya dalam kegelapan. Udah lihat istrinya pasti sudah dicabut kebahagiaan. Istrinya udah kurang cantik lagi. Kenapa? Karena dia sudah bermaksiat. Setiap kita bermaksiat, maka kebahagiaan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya kita begitu bermaksiat segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada cara lain kecuali menundukkan apa? Pandangan dan tidak kasih celah sama sekali. Jadi pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma pandangan pertama sebenarnya. Pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma klik pertama. Enggak klik aman, klik selesai. Enggak nengok aman, nengok selesai. Ketika fitnah baru pertama kali muncul, syahwat mulai bergetar, kita masih bisa mengkontrol, masih bisa. Tapi ketika kita lanjutkan, kontrol sudah hilang. Tadi sebelum dikatakan ulama bahwasanya kalau syahwat sudah bergejolak, maka 1/3 atau 2/3 akal sudah hilang. Lihatlah bagaimana wanita-wanita yang Allah sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf ketika syahwat mereka bergejolak melihat Yusuf alaihissalam yang begitu tampan, akhirnya mereka waqatta'na aydiyahunna, mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Artinya Imratul Aziz menyediakan makanan, mungkin buah-buahan yang perlu dipotong, kasih pisau. Ketika melihat Yusuf lewat, mereka potong-potong tidak sadar. Orang kalau syahwat sudah bergejolak, meskipun gempa bumi, dia tidak peduli. Yang penting syahwatnya dia salurkan. Karena manusia lemah ketika sudah dikuasai oleh syahwat. Oleh karena jangan sampai terjebak diri kita dalam kondisi demikian ya. Jangan.